Tes tes tes, cek sound cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang market outlook Bitcoin ya, dan juga prediksi atau analisa Bitcoin ke depannya. Jadi, teman-teman di video kali ini, teman-teman akan mendapatkan insight Bitcoin itu bakal kemana dan sekarang sedang ada di area penting atau tidak gitu ya, dan tentunya peluang kedepannya seperti apa. Nah, teman-teman, Bitcoin ini sekarang sedang ada di area yang unik ya. Jadi nanti saya akan bahas prediksi tersebut dan analisa tersebut. Namun saya akan menginfokan atau saya akan menganalisa dulu Bitcoin sekarang sedang ada di area mana. Jadi seperti di video sebelumnya, Bitcoin sekarang sedang konsolidasi teman-teman ya. Jadi sedang melakukan dia tes ke atas, tes ke resisten dan juga sedang memantul juga dari support. Jadi untuk saat ini di minggu ini masih memang dia akan konsolidasi ya, atau dia masih naik turun di area batas 100-an dolar, 100 ribuan dolar sampai 106 ya teman-teman. Jadi 102 sampai 106 dolar. Gitu teman-teman. Nah, Bitcoin ini kalau kita lihat dari jarak jauh atau time frame lebih jauh, Bitcoin ini sedang terlihat ya, dia ada di mau breakout lah. Intinya dia mau breakout dari siklus-siklus sebelumnya. Jadi Bitcoin saat ini sudah membentuk pola seperti siklus-siklus sebelumnya. Jadi siklus setelah halving itu kalau kita hitung sudah ada 4 kali ya. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke uh, salah satu chart ya yang menggambarkan di mana siklus-siklus Bitcoin itu breakout di mana saja ya. Jadi ada yang namanya power law. Nah, power law koridor ya namanya. Jadi power law koridor itu melihat chart secara eksponensial dari awal ya, dari awal siklus itu terbentuk. Nah, sekarang kita akan melihat power law indikator dari Bitcoin. Saya memakai situs ini teman-teman ya, bitbo.charts.bitbo.io. Jadi teman-teman bisa klik langsung aja atau teman-teman bisa tulis di Google ya seperti saya tadi, power law Bitcoin. Nah, ini jadi teman-teman power law itu seperti ini. Ada juga yang menyebutnya seperti rainbow karena memang uh, terlihat sama ya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya, saat ini Bitcoin kalau bisa kita tarik time frame-nya mungkin per monthly atau per weekly akan menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi harganya ada di range-range tertentu nih. Jadi kalau kita kelompokkan, dia sekilas terlihat ya. Jadi di mana dia melakukan fake breakout dan terjadi breakout juga, ini hampir di tiap siklus ya terjadi. Gitu teman-teman. Nah, ini kita sorry. Bentar. Ini chartnya nggak bisa kita ubah-ubah ya. Oke, jadi nanti kita akan oret-oret ya, biar teman-teman lebih paham. Jadi ya intinya dulu saya menyampaikan gitu ya, bahwa chart ini memang menggambarkan perjalanan Bitcoin berdasarkan power law corridor. Ini power law corridor itu ini fokusnya adalah pada siklus-siklus sebelumnya dan bagaimana Bitcoin ini atau saat ini berada pada breakout atom juga nih di garis yang hijau gitu ya. Nah, saya sudah masukkan ini ke Canva ya biar kita bisa coret-coret lah. Oke, oh sorry. Ini mungkin kita kunci dulu ya. Oke. Nah, kita draw. Oke. Udah ya, ini mungkin cukup jelas untuk teman-teman. Jadi teman-teman, Bitcoin ini ada kecenderungan
akan menembus atau breakout ya di garis hijau ini saat memasuki fase bullish utama. Nah, seperti di tahun ini di 2013 dia breakout juga di sini. Oh, terlalu gede. Sorry. Terlalu gede. Kita kecilin dikit. Oke. Nah, di sini ada breakout ya, teman-teman, di 2013 dan kemudian dia mencapai titiknya. Kemudian dia turun lagi. Di sini ada fake breakout di 2021. Nah, di sini breakout lagi. Kemudian mencapai titiknya. Naik lagi. Turun lagi, sorry. Di sini dia breakout, mencapai puncaknya. Nah, di sini ada fake breakout lagi. Kemudian dia breakout. Di sini juga menurut saya fake breakout ya. Karena dia belum mencapai puncaknya. Kemudian di sini ada potensi breakout nih. Nah, kita sekarang sedang ada di sini, teman-teman ya. Gitu. Jadi, kalau kita lihat dia breakout jadi breakout itu ketika dia mencapai puncak ya, mencapai titik-titik. Nah, berdasarkan halving, Bitcoin itu baru 4 kali halving dengan 2024 kemarin ya. Jadi ini juga selaras dengan ketika dia breakout dan mencapai puncak dari si power law model ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia ini pertama kali breakout atau di sini bisa kita bilang cycle pertama, kemudian di sini ada cycle kedua karena breakout dan mencapai puncaknya. Kemudian di sini ada cycle ketiga. Nah, ini kita tidak sebut breakout ya karena dia tidak mencapai puncaknya. Jadi kita masih bisa sebut ini fake breakout. Nah, teman-teman kemungkinan jika ini confirm breakout ya, ini adalah cycle keempat. Dan juga secara tidak langsung di cycle ini juga sudah melakukan halving Bitcoin ya. Nah, jadi ada kemungkinan dia juga akan mencapai titik atau garis ungu ini. Di sini sudah, di sini halving, di sini halving, di sini halving, dan di sini juga halving. Jadi berdasarkan keempat pola tersebut, kemungkinan si Bitcoin juga akan breakout ya di sini di cycle keempat. Gitu teman-teman. Jadi ya ini si Bitcoin ini sedang menguji garis hijau ini ya, atau power law koridornya. Nah, ini juga bisa menjadi indikasi untuk breakout ya. Jadi ini adalah indikasi awal untuk breakout. Nah, ini tinggal menunggu nih. Monthly close candle-nya ada sisa beberapa hari lagi. Total mungkin 4 harian lagi. Ini adalah momentum krusial menurut saya untuk Bitcoin memastikan dia breakout atau tidak. Jadi ini ada sampai Januari itu sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 31. Jadi kalau ya intinya ada di tanggal 31 Januari ini ada penentuan apakah dia bisa breakout atau tidak ya. Jadi sekarang sedang menguji garis hijau di power law koridornya. Kemudian teman-teman juga harus selalu perhatikan perdagangan ya. Teman-teman bisa lihat juga dari Fear and Greed Index. Kalau misalkan dia makin naik, itu juga ada kemungkinan volume perdagangannya naik ya. Nah, kemudian teman-teman jangan melihat ini saja. Teman-teman juga harus beberapa waspada ya. Sebetulnya jika Bitcoin ini berhasil menembus garis hijau ini dengan kuat, itu akan potensi menuju garis yang ungu nih atau zona atas semakin besar dan bisa dikatakan ini adalah puncak siklus dan juga mungkin di situ akan terjadi alt season. Nah, namun juga jika rejection terjadi ya seperti yang sebelumnya di sini nih ada fake breakout, juga teman-teman harus diantisipasi. Berarti itu momen bullishnya belum cukup. Artinya mungkin nanti dia akan mencoba lagi tes ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Itu mungkin ada potensi untuk Bitcoin naik dan juga selaras dengan market-market altcoin lainnya. Jadi teman-teman juga bisa cek dan analisa sendiri ya. Teman-teman bisa masuk ke websitenya, teman-teman bisa masukkan chart ini sebagai indikator teman-temannya atau analisa teman-teman.
Jadi bisa ketik saja Bitcoin power law model. Nanti teman-teman masuk ke charts.bitbo.io. Gitu. Jadi yaitu untuk memahaminya pokoknya garis merah ini adalah zona di mana, nah di sini aja. Nah, garis merah ini adalah zona di mana harga sudah under value atau harga terlalu rendah. Jadi ada kemungkinan di sini dia memantul, pasti memantul ya, karena harga terlalu rendah. Jadi banyak investor yang pasti berbondong-bondong untuk membeli. Kemudian garis hijau ini adalah batas akumulasi. Jadi ketika di sini ini akan ada akumulasi karena melihat chart sudah mau breakout. Jadi akan banyak akumulasi dari investor seperti sekarang ini. Nah, kemudian garis yang ungu ini adalah batas atas akumulasi ya, atau puncak siklus harga lah. Jadi biasanya ketika dia mencapai ini berdasarkan power law model, dia akan turun lagi. Jadi dia ketika mencapai puncak dia akan turun seperti siklus-siklus sebelumnya ya, di siklus 1, siklus 2, siklus 3 dan mungkin juga akan terjadi di siklus 4 ya, berdasarkan probabilitasnya. Nah, gitu aja paling untuk teman-teman ya. Jadi intinya sekarang Bitcoin sedang menguji garis hijau pada power law model. Nah, ini tinggal teman-teman tunggu di tanggal 31 monthly candle-nya close di area mana. Oke. Gitu aja paling untuk video kali ini. Teman-teman selalu analisa ya, atau selalu perhatikan dan wait and see bagaimana Bitcoin akan breakout ya, dan selanjutnya akan alt season dimulai. Oke, gitu aja paling. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.